Bab 634. Kumpulkan potensi. Ketika Setumo memegang gagang pisau lempar, seluruh auranya tiba-tiba berubah. Saat ini, Setumo seperti pilar Optimus, yang membuat orang tidak bisa bergerak. Bersama tak terhitung banyaknya orang di lapangan yang kaget, karena kekuatan pengumpul langit dan bumi hanya bisa dicapai oleh penguasa alam kaisar. Tetapi pemuda di depannya bukanlah penguasa alam kaisar. Itu bukan alam kaisar, tapi memiliki kekuatan alam kaisar. Fero Ding terlihat sangat serius. Para jenius tanah suci ini sudah mampu menantang level yang lebih tinggi. Jika levelnya sama, dia sangat percaya diri pada warrior yang, tapi pemuda ini saat ini jelas setara dengan alam kaisar. Warrior yang ingin menantang seorang jenius tak tertandingi yang dapat menantang tingkat berikutnya, dan pada saat ini, setelah warrior yang jatuh ke alam, kepercayaan Fero Ding terhadap warrior yang terguncang. Kakak seperguruan dia menjadi lebih kuat lagi. Melihat aura dari Setumo, Lili Zen memancarkan cahaya aneh. Jono Zen mengangguk dan berkata, kekuatannya adalah dalam pertarungan langsung. Pemimpin tim kami bukanlah musuh satu-satunya, tetapi selama tim dikerahkan untuk waktu yang lama, 5 kakak seperguruan yang digabungkan bukanlah lawan pemimpin tim. Sayang sekali pemimpin tim tidak tahu kemana dia pergi. Jika tidak dia dan kakak seperguruan akan bergabung, warrior yang ini akan mati. Ketua tim, bukankah dia juga datang ke daratan pendekar hitam? Tiba-tiba Lili Zen berkata. Jono Zen tiba-tiba tercengang, lalu kehilangan senyumnya dan berkata, bagaimana bisa? Sambil memegang gagang pisau di tangannya, Setumo memandang warrior yang dan berkata, warrior yang, pisauku tidak pernah gagal, bahkan 5 orang mesum teratas dalam peringkat tanah suciku. Selama kamu bisa menghindar, aku akan mengakui kekalahan. Menghindar. Warrior yang menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menghindari pisau, bahkan jika kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Tidak ada alasan, hanya intuisi. Namun, dia tidak ingin menghindar. Pergi. Dengan teriakan ringan dari Setumo, pisau di tangannya keluar. Pisau itu sangat lambat, sangat lambat sehingga bahkan seorang anak dapat dengan mudah menghindarinya, tetapi beberapa master yang kuat di lapangan terkejut untuk berubah warna ketika mereka melihat ini di belakang layar. Ini tidak lambat, tapi cepat, kelambatan setelah mencapai ekstrim. Jika kecepatan pisau siluman malam adalah kecepatan suara, kecepatan pisau Setumo adalah kecepatan cahaya. Saat Setumo mengeluarkan pisaunya, warrior yang maju selangkah dan menunjukkan domain pedangnya. Saat domain pedang muncul, kecepatan pisau Setumo tidak hanya tidak melambat, tetapi juga dipercepat. Hanya sesaat, kecepatan pedangnya pisau terbang cukup cepat sehingga orang tidak bisa melihatnya. Melihat adegan ini, Fero Ding dan yang lainnya merasa lega, karena di bawah tekanan dari pedang milik warrior yang, kecepatan pisau Setumo kembali normal. Domain pedang. 3 wajah Setumo berubah bersama, terutama Lili Zen dan Jono Zen. Mereka tidak menyangka bahwa warrior yang mengerti domain pedang. Domain pedang plus jiwa pedang. Kedua saudara dan saudari itu sangat terkejut. Pedang domain memang domain pedang. Tak disangka, keberadaan ilmu pedang jenius di tanah suci tidak dipahami oleh para pendekar hitam di benua. Ini sangat berarti bagi tanah suci. Sungguh ironis. Sayangnya, melihatmu seperti ini, jangan pakai domain pedang. Kalau tidak, aku langsung berbalik dan lari. Mencapai ujung dunia. Suara Setumo tiba-tiba teringat di lapangan, dan kemudian Setumo muncul di belakang pisau terbangnya, dan kemudian memegang pisau terbang.
Pergi. Dengan suara Setumo, pisau terbang berubah menjadi bilah cahaya dan melesat keluar dari tangannya. Dan ketika pisau terbang keluar dari tangannya, kecepatan pisau terbang melambat lagi. Hanya saja sudut mulut Setumo berlumuran darah. Tentu saja dia juga mengalami kerugian yang sangat besar dengan memaksakan kecepatan dan kekuatannya ke dalam domain pedang. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak menyangka bahwa dalam domain pedangnya, Setumo ini akan bisa menyerang lagi. Bukankah dia benar-benar memiliki kekuatan domain pedang? Warrior yang juga sedikit skeptis saat ini, bukan kekuatan pedang domain, tetapi caranya sendiri dalam menggunakannya. Sejak memahami domain pedang tampaknya hanya menekan dan menahan musuh, seperti jiwa pedang, tapi lebih baik dari jiwa pedang. Menurut apa yang dia pikirkan, ditambah apa yang Setumo katakan, dia bahkan lebih yakin saat ini dia tidak menguasai penggunaan pedang domain yang sebenarnya. Ini membuatnya sangat tidak berdaya dan tertekan, karena seluruh benua pendekar hitam, kecuali leluhur pendiri sekte pedang tahun ini, tidak memiliki kekuatan alam pemahaman. Karena itu, dia tidak tahu cara menggunakan pedang domain dengan benar. Dia harus mengatakan bahwa dia tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki domain pedang. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang membersihkan pikiran yang mengganggu dari pikirannya, mengulurkan tangannya dan memegangnya ke depan. Mengikuti cengkeramannya, sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang itu bukan pedang kayu atau penggaris pedang, tapi pedang yang dipadatkan dari jiwa pedang. Bukti, realisasi jiwa pedang. Potong. Dengan teriakan ringan dari warrior yang, niat pedang warrior yang, pedang yang kental, menebas dari atas ke bawah. Pisau terbang niat pedang dan Setumo saling bertabrakan, karena berada di domain pedang, jadi tidak ada suara. Keduanya bersentuhan, dan hening sejenak. Aku melihat pedang niat di tangan warrior yang dan pisau terbang Setumo mulai retak bersamaan. Keduanya hancur di depan mata semua orang. Tapi saat berikutnya, warrior yang mengulurkan tangannya dan menjabatnya lagi, dan niat pedang yang patah tiba-tiba berkumpul lagi, mengembun menjadi niat pedang baru. Melihat pemandangan ini, semua orang di wilayah selatan menghela napas lega, dan mata mereka menunjukkan ekstasi, karena meskipun alam prajurit yang turun ke kelas 1 alam bangsawan, tapi kekuatannya bahkan lebih kuat. Setumo menyipitkan matanya dan berkata, jiwa pedang pembunuh, jiwa pedang, jiwa pedang. Bagaimana mungkin, jiwa pedangmu memiliki begitu banyak jenis jiwa pedang, bagaimana mungkin? Berbicara tentang ini, Setumo tiba-tiba melihat ke samping Jono, berkata, bawa adikmu pergi, cepat, kembali dan biarkan 6 cabul pertama, dan katakan bahwa aku, Setumo tidak bisa melakukannya. Jika niat pedang warrior yang hanya surga tingkat pertama, dia tidak takut, tetapi jiwa pedang warrior yang sama sekali bukan surga tingkat pertama biasa, jiwa pedangnya bercampur dengan terlalu banyak jiwa pedang. Selain itu, karena adanya domain pedang, kekuatan pisau terbangnya sangat berkurang, sehingga saat ini tidak mungkin dia mengalahkan warrior yang. Jono tertegun, dan menatap Setumo dengan tatapan kosong, kakak seperguruan di depannya menyerah begitu saja. Dalam kesannya, kakak seperguruan bisa menantang keberadaan Tuan Alam Kaisar. Mungkinkah kekuatan warrior yang sudah lebih kuat dari Alam Kaisar? Lihat adikmu. Setumo tiba-tiba berteriak, bawa dia pergi. Jono Zen tiba-tiba kembali ke pikirannya, lalu meraih tubuh Lili Zen yang ingin mengatakan sesuatu, melintas dan melesat di kejauhan. Ingin pergi. Saat itu, suara warrior yang terdengar di lapangan. Kemudian,
Dua gumpalan makna pedang berubah menjadi garis hitam dan menuju kedua saudara laki-laki dan perempuan dari Jono Zen. Dua gumpalan makna pedang itu sangat cepat dan hampir menyusul dengan saudara-saudara dari Jono Zen dalam waktu kurang dari 1 napas. Dia tidak akan lunak hati kepada masyarakat Tanah Suci. Namun, pada saat ini, dua cahaya putih melintas, dan dua helai jiwa pedang warrior yang hancur, tetapi saat berikutnya, dua helai jiwa pedang bersatu kembali. Tetapi pada saat ini, saudara dan saudari Jono Zen telah menghilang ke langit. Warrior yang mengambil kembali tatapannya dan jatuh pada Setumo dan berkata, "Kamu tidak memilih untuk melarikan diri. Tampaknya kamu sangat percaya diri. Dalam hal ini, kamu dapat mengambil pedangku." Ketika kata-kata itu jatuh, warrior yang memutar tangan kirinya, dan sarung pedang kuno muncul di tangannya. Kemudian dengan memegang niat pedang di tangan kanannya, dia perlahan memasukkannya ke dalam sarung pedang kuno itu. Pada saat berikutnya, pedang warrior yang tiba-tiba keluar dari sarungnya. Niat pedang hancur. Sebuah cahaya pedang melintas di lapangan seperti kuda putih. Pupil Setumo tiba-tiba mengecil, lalu tiba-tiba dia berteriak, mencapai ujung dunia. Saat suara itu jatuh, cahaya pedang warrior yang menembus tubuh Setumo, namun warrior yang mengerutkan kening karena cahaya pedangnya tidak menembus tubuh Setumo sama sekali, tapi itu bukan tanpa efek, karena lengannya berdarah. Muncul di tempat Setumo berdiri. Ada juga pisau lempar di tangannya. Warrior yang, kamu mengalahkanku. Selamat, karena selanjutnya, ketika Tanah Suci keluar, dia akan menjadi master yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Percayalah, orang-orang sesat itu tidak akan membiarkan kamu turun. Suara Setumo datang dari jauh, dan dia sendiri setidaknya 1000 mil jauhnya. Dia seharusnya menjadi semacam metode rahasia Tanah Suci. Fero Ding muncul di samping warrior yang dan berkata. Warrior yang mengangguk, dan kemudian berkata, orang ini memiliki teknik pisau terbang yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada siluman malam. Jika bukan karena peningkatan jiwa pedangku, aku takut itu tidak akan mengalahkan ilmu pedang terbangnya sama sekali. Biarkan dia diselidiki, dan jika ada kabar, beritahu aku segera. Aku telah memerintahkan orang, kata Fero Ding. Warrior yang melirik Fero Ding dan tersenyum kecil. Dirinya harus mengatakan bahwa sangat tepat untuk menyerahkan masalah wilayah selatan ke Fero Ding untuk dihadapinya, karena itu membuat dia memiliki lebih sedikit masalah. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak ingin khawatir tentang hal-hal sepele ini. Siluman malam selamat. Tiba-tiba Fero Ding berkata, aku membiarkannya hidup. Kenapa? Warrior yang bertanya. Fero Ding mengulurkan tangannya untuk membelai rambut di telinganya, dan berkata pelan, aku mengikatnya telanjang ke tembok kota kuno. Jangan khawatir, dia tidak akan sembuh. Aku telah secara khusus mengirim seseorang untuk merawat dia. Warrior yang terkejut, lalu bertanya, mengapa? Apakah kamu tidak tahu bahwa wanita menyimpan dendam? Fero Ding melirik warrior yang dan berkata, jika aku jatuh ke tangannya hari itu, aku khawatir aku tidak akan banyak berakhir lebih baik dari dia sekarang. Warrior yang sedikit menggerakkan mulutnya, melihat ke arah Fero Ding dan memutuskan dalam hatinya bahwa lebih baik tidak menyinggung wanita ini dengan mudah di masa depan. Belum lagi, dia tiba-tiba memprovokasi Lesti dan Clara untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, masih ada sesuatu yang harus kamu tangani sendiri. Fero Ding berkata tiba-tiba. Apa? Keluargamu telah terjebak olehku, bagaimana kamu memutuskan? Setelah hening sejenak,
Suara warrior yang terdengar, bunuh semua. Setelah beberapa saat, suara warrior yang terdengar lagi, mengatakan, jika kamu membiarkan Vita Mo dan orang-orang yang berhubungan dengannya, tidak peduli apa, dia tidak kehilangan kita. Vero Ding melirik warrior yang, dan kemudian berkata, mengerti. Setelah jeda, dia berkata, apa langkahmu selanjutnya? Warrior yang berbalik dan melihat ke depan, di sana adalah wilayah tengah, yang juga merupakan arah kerajaan Ding Han. Bersambung.